Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Pokem Podcast Kementerian Agama Kabupaten Merangin. Apa kabar semuanya para netizen yang budiman, para sobat Pokem, para pemirsa dimanapun Anda berada. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya, sehat jasmani rohani, bahagia, uang banyak, lengkap ya. Sehat, bahagia, uang banyak. Aduh, tidur kayaknya nyenyak banget ya. Semoga hari ini hari yang menyenangkan buat Anda, dan tentunya juga kita hadir lagi. Bahagia banget gitu ya bisa hadir untuk menemani Anda, memberikan informasi, memberikan sharing yang bermanfaat tentunya untuk Anda semua. Kita ngobrol banyak hari ini, ngobrol santai tapi serius, serius tapi santai. Sebelum kita ngobrol banyak panjang lebar, saya mohon untuk para sobat Pokem, para netizen, para pemirsa dimanapun Anda berada, mohon untuk subscribe channel YouTube kita ya. Terus juga untuk like, komen, dan boleh juga share. Kalau ini bermanfaat, kayaknya bermanfaat banget gitu ya, sharing kita, informasi yang kita berikan bisa menjadi informasi buat Anda ataupun sebuah edukasi juga buat Anda semuanya. Hari ini saya sudah mendatangkan seorang guest star, seorang bintang tamu. Nah, siapa dia? Tapi sebelum kita perkenalkan, saya pengen nyanyi dulu, boleh lah ya. Nyanyi sedikit, tapi mohon maaf kalau suara saya jelek, suara saya sumbang, mohon maaf sekali lagi. Oh, tapi kalau suara saya bagus, ya biasa aja lah ya. Jangan sampai Anda tepuk tangan di rumah. Oke. Nyanyian saya ini nyanyian cukup lawas. Nyanyian yang memang mungkin sekarang udah tidak dinyanyikan lagi. Nggak tahu, saya sudah lama banget nggak dengar lagu ini. Nggak tahu para kameramen ya udah tahu belum atau udah lahir belum dengan lagu ini ya. Ada lagu yang menceritakan seperti ini liriknya. Kita bisa pandai, bisa menulis dan membaca karena siapa. Nah itu dia lirik, sedikit lirik dari lagu tersebut. Lagu tersebut merupakan sebuah penghargaan buat profesi guru. Nah, luar biasa ya. Guru ini merupakan, kalau dulu masih dong sampai sekarang ya, disebut pahlawan tanpa tanda jasa. Nah, banyak banget jasa-jasa seorang guru. Tentunya juga Anda saat ini yang sudah sukses tentunya tidak lepas dari jasa seorang guru. Oke, hari ini sudah kita undang untuk hadir untuk ngobrol-ngobrol bersama kita seorang guru. Dia bukan hanya seorang guru tapi juga seorang guru yang berprestasi. Siapa dia? Nanti kita bercerita ya. Langsung saja. Ini dia. Saya memanggilnya Ibu Putri. Ibu Putri. Halo. Halo, selamat datang di Pokem, Ibu. Terima kasih untuk sehat. sambutannya. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Oke, sebelum kita ngobrol panjang lebar, boleh perkenalkan diri kepada netizen dulu nih. Ya, jadi perkenalkan, nama saya Putri Ramadhani. Oke. Saya guru kelas di salah satu madrasah terbaik di Bangko. Oh, luar biasa. Yaitu Min 1 Merangin. Oh, mana nih guru-guru Merangin, Min 1 Merangin ya. Siswanya juga boleh dong di sini ya. Like. Oke, Ibu Putri selamat datang. Mudah-mudahan kita bisa ngobrol panjang lebar di sini, bisa sharing, bisa bercerita ya. Tadi sedikit informasi bahwasanya Ibu Putri ini merupakan seorang guru kelas. Iya, benar. Guru kelas berapa? Guru kelas 4. Kelas 4. Iya. Ngomongin guru kelas, ada suka dukanya dong, apalagi memang MI tingkat SD ya, sama dengan kayak SD. Nah, boleh dong ceritanya hal menarik, lucu, suka dukanya menjadi guru kelas apa nih? Jadi nggak hanya di tingkat MI, otomatis di MTS, di MA, SMP, SD atau SMA pasti semua guru itu punya suka dukanya sendiri. Iya. Nah, jadi untuk pengalaman pribadi mungkin ya yang pernah dialami, apa sih suka dukanya selama jadi guru? Kalau dari dukanya itu hampir semua guru pasti pernah ketemu sama anak yang usil, betul. sama anak yang mungkin malas belajar, sukanya main aja, apalagi di tingkat SD dan MI ya. Kemudian yang kurang minat belajarnya, cepet bosen, itu hampir sering ditemui di kelas. Kalau sukanya sih ada rasa puas dan bangga ketika anak berhasil. Nah itu dia. Iya, kemudian ada rasa senang ketika nanti mereka sudah nggak di sekolah kita, ketemu di luar, mereka menyapa kita, mereka kemudian sudah sukses gitu ya. Iya, ingat, wah ini guru ada saya rasa nih. bangga di hati gitu ya. Itu benar. anak murid saya dulu. Sesederhana itu ternyata. Itu ya. Rasa bahagia seorang guru itu apabila
ketemu muridnya udah sukses, udah jadi seorang pejabat ataupun seorang pengusaha yang sukses gitu ya, ada rasa bangga tersendiri yang mungkin tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Iya, Oke. benar. Nah, tadi saya di opening bahwasanya Ibu Putri ini merupakan salah satu atau seorang guru berprestasi. Nah, kalau kita ngomongin guru berprestasi, apa sih prestasinya, Bu? Nah, ini dia, nanya dikit dong, boleh? Iya, boleh dong. Jadi alhamdulillah saya jadi juara pertama. Juara pertama di apa nih? Guru berprestasi tingkat MI se-Kabupaten Merangin. Oh, boleh dong tepuk tangan. Terima kasih. Oke, Itu selamat, dalam, Bu. Iya, dalam rangka Hari Amal Bakti Kementerian Agama. Nah, oke, baik. Nah, kalau kita ngomong guru berprestasi pasti banyak kompetitor atau pesaing guru-guru lainnya. Iya. Yang menjadi proses awal dalam kompetisi guru berprestasi tentunya ada proses di tingkat sekolahnya. Iya. Banyak guru di sana, ya kan? Ada beberapa mungkin banyak gitu ya guru berprestasi yang punya skill, yang punya ilmu yang luar biasa. Iya. Nah, boleh dong proses seleksi di sekolah sendiri gimana nih untuk sampai ke tingkat kabupaten kompetisinya? Iya, kebetulan kemarin waktu di tingkat sekolah itu kepala madrasah melakukan supervisi kan pastinya setiap bulannya. Kemudian ada penilaian-penilaiannya juga. Jadi memang untuk di tingkat sekolah sendiri, kepala sekolah itu sudah punya catatan sendiri untuk semua gurunya. Guru-guru yang aktif gitu, guru-guru yang belajarnya selalu punya hal-hal baru. Nah, itu beberapa orang sudah dipilih sama Pak Kepala Madrasah untuk melaju ke tingkat kabupaten begitu. Oke, baik. Dan akhirnya Ibu Putri yang diutus untuk menjadi perwakilan dari Min 1 Merangin ke tingkat kabupaten. Iya, kompetisi benar sekali. guru berprestasi. Nah, sudah di tingkat sekolah. Iya. Tentunya diutus menjadi perwakilan untuk berkompetisi di tingkat kabupaten. Nah, boleh cerita sedikit di mana nih sudah berada di tingkat kabupaten, adakah rasa deg-degan, ada rasa tidak percaya diri mungkin ya, biasalah nama kompetisi gitu kan, kadang-kadang lihat persaingan kita luar biasa nih. Nah, gimana nih, boleh? Kemarin untuk di tingkat kabupaten sendiri awalnya itu kan kita dari portofolio kita dong. Jadi perjalanannya itu dari portofolio, kemudian diseleksi, akhirnya ada wawancara, ada micro teaching, dan juga ada presentasi tentang KI dan best practice atau pengalaman pembelajaran selama di sekolah. Nah, jadi sebenarnya pasti ada rasa gugup ya. Gugup pasti kan, pesaingnya juga guru-guru hebat dari sekolahnya. Tapi ya balik lagi saya percaya diri kalau ya yang saya lakukan dan saya buat ya, itu merupakan hasil yang terbaik dari saya. Ya, jadi saya presentasikan dengan semaksimal mungkin, alhamdulillah dapat juara. Alhamdulillah. Oke, tepuk tangan dong. Nah, gimana rasanya menjadi juara satu tingkat kabupaten ya dalam seleksi guru berprestasi tingkat MI? Bahagia tentunya. Iya, pasti dong. Manusiawi pasti ada rasa bahagia, kebanggaan tersendiri. Tapi ada beban juga biasanya. Kalau ngomongin guru berprestasi, dia bakal meningkatkan prestasinya dong. Nggak mandek di situ saja. Iya, pasti dong. Iya kan? Ya, setidaknya jadi motivasi untuk guru-guru lain. Yang pertama untuk bisa terus mengembangkan diri, dan tentunya motivasi untuk diri saya sendiri juga. Untuk terus mau belajar, terus mau berkompetisi di tingkat yang lebih tinggi lagi, tentunya seperti itu. Iya, yang ada yang mengatakan seperti ini, bukan mencapai yang sulit, tapi mempertahankan itu lebih sulit. Nah, mempertahankan ini bakal lebih sulit. Banyak pesaing-pesaing baru nantinya, banyak ide-ide baru, dan kita tetap harus upgrade skill kita ya tentunya. Baik, dalam hal ini juga tentunya setelah mendapatkan juara juga nanti bisa ilmunya bisa diterapkan lebih baik lagi untuk proses pendidikan tentunya ya, untuk mengabdi lebih baik lagi tentunya, apalagi di Min 1 Merangin ya. Dan juga gini, kalau kita ngomongin juara dan seorang guru, sekarang seorang guru itu memang dituntut bukan hanya mengajar kayak dulu kan memang berpatokan dari buku pelajaran. Nah, kalau sekarang memang guru dituntut harus punya ide-ide baru. Apa yang menjadi ide baru mungkin dalam hal pengajaran dari Ibu Putri ini di Min 1 Merangin? Iya, jadi kalau untuk ide-ide saya sendiri sih, tentunya kita harus menyediakan media ajar yang bisa membuat siswa itu jadi termotivasi, jadi minat belajarnya tuh tinggi. Jadi kan selama ini seringkali kita temui sebelum belajar aja siswa udah ngeluh, pasti susah nih, apalagi matematika dong. Mereka sudah menganggap matematika itu sulit, menyeramkan, pasti susah untuk dipahami. Nah,
dari hal-hal tersebut kita sebagai guru tentu harus punya metode. Iya, metode dan mode pembelajaran atau ide-ide yang bisa menunjang atau membuat siswa menjadi menganggap pembelajaran itu mudah gitu. Nah, selama ini yang sudah saya terapkan untuk ide-ide sendiri, saya banyak memodifikasi dari hal-hal yang mungkin sudah kita ketahui dari hal-hal sebelumnya. Waktu kita kecil-kecil nih, misalnya kita sering main ular tangga, ya, atau kita main congklak gitu loh. Itu kan permainan yang dari zaman dahulu yang mungkin sudah kuno nih bagi orang zaman sekarang. Dimodifikasi lagi ya. Iya, hal itu saya pribadi saya modifikasi menjadi sesuatu yang bisa menyenangkan di kelas. Di dalamnya ada pembelajaran. Contoh misalnya di ular tangga itu di dalamnya kan biasanya cuma ada gambar-gambar nih. Ya, jadi saya buat sendiri. Di dalamnya ada misalnya perkalian, pembagian untuk matematika, kemudian tentang tumbuh-tumbuhan, tentang pelajaran IPA. Nah, jadi mereka kan bisa bermain tuh sambil belajar. Iya, tanpa mereka sadari serunya bermain itu mereka juga mendapat ilmu. Misalnya mereka bisa menjawab, berarti bisa melanjutkan permainan dong. Kalau nggak bisa jawab, mereka nggak bisa. Nah, hal itu jika terus dilakukan, otomatis memotivasi mereka untuk tahu pengetahuan yang akan dimainkan gitu. Selain itu juga saya menciptakan kartu Uno, ya itu kan sudah ada nih, kita sering main ya. Ada warna-warni dan ada angka-angka di dalamnya. Nah, itu saya modifikasi menjadi pembelajaran yang menyenangkan juga. Jadi mereka tanpa sadar bermain kartu itu sambil menghafal atau mengingat pembelajaran-pembelajaran yang sudah mereka pelajari. Bisa juga sebagai review materi. Nah, ini dia nih, mungkin buat sharing juga para guru-guru yang lainnya. Kalau sekarang metodenya memang sangat luar biasa, dituntut oleh seorang guru punya ide. Ide itu tidak selalu hal-hal yang berat. Kadang-kadang hal-hal yang di sekitar kita yang sifatnya simple, seperti tadi kayak misalnya ada ular tangga, permainan zaman jadul banget gitu. Kalau kata orang zaman bengen. Nah, itu bisa menjadi salah satu metode dalam pembelajaran ya. Nah, itu dia. Nah, kalau kita ngomong pembelajaran juga, siswa sekarang kan apalagi emang bukan siswa sekarang sih, zaman dulu juga, zaman saya dulu sekolah juga banyak mata pelajaran di sekolah itu. Saya yakin di sekolah itu tidak semua siswa untuk pintar dalam semua mata pelajaran. Ada yang pintar mata pelajaran A, atau yang B, atau yang kelemahannya ada di C gitu ya, mata pelajaran apapun. Nah, menyikapi hal yang sedemikian itu gimana nih Ibu Putri? Ya, tentu kita harus memfasilitasi mereka dong. Ya, jadi memang semua siswa itu pasti berbeda, memiliki kelebihan, memiliki kekurangannya, di mana kelemahannya. Ada siswa yang pintar main sepak bola. Olahraga gitu ya. Tapi ternyata di kelas dia lambat ketika belajar matematika. Nah, itu tidak masalah. Ya. Jangan kita menjudge siswa itu pintar hanya ketika nilai pengetahuannya tinggi. Nah, ini perlu diketahui orang tua juga nih. Kadang-kadang tuntutan orang tua harus kalau nilai lapor dulu ya, harus bagus semua gitu ya. Tuntutannya jadi kadang-kadang beban di seorang anak itu menjalani kehidupan dia yang membuat dia mungkin jadi malas sekolah, jadinya ada rasa tertekan ya, depresi mungkin bisa jadi. Kadang kan jadi beban tuh. Iya. Itu perlu diketahui sama orang tua juga, seluruh orang tua kadang kan bagi rapor nih, Bu berapa nih peringkat anak saya gitu loh. Nah, di kurikulum yang terbaru sekarang, kurikulum Merdeka itu memang tidak ada peringkat sama sekali. Tidak ada ranking lagi ya? Tidak ada ranking lagi. Jadi kenapa? Karena semua siswa itu memiliki kelebihannya masing-masing. Kita tidak bisa menyamakan siswa 1 dan siswa 2. Betul. Nah, jadi di situ kan nanti terlihat di rapor, ternyata anak saya itu mampunya di bidang bahasa Indonesia, bercerita, dan yang lainnya. Yang satu lagi ternyata anak saya lebih mampu menghitung. Nah, itu tidak bisa kita samakan. Betul. Ya, di kurikulum Merdeka alhamdulillah yang sudah saya pelajari itu sudah bisa setidaknya memfasilitasi hal tersebut. Ya, siswa-siswa itu belajar dengan cara yang berbeda juga. Betul. Jika caranya sudah berbeda, maksudnya dengan cara berbeda, otomatis hasilnya juga berbeda dong. Betul. Ada siswa yang bisa belajar secara visual. Dengan melihat dia sudah mampu nih. Ada yang bisa dengan audio. Mereka harus mendengar, tidak hanya bisa dari melihat saja. Kemudian ada juga dari cara belajar yang kinestetik. Mereka harus terus bergerak. Ada siswa di kelas itu yang tidak bisa diam sama sekali. Kan? Nah, ternyata selama pembelajaran meskipun dia tidak bisa diam, tapi dia menangkap hal tersebut. Nah, kita sebagai guru
sebagai pribadi saya sendiri, gimana cara saya untuk memfasilitasi ketiga cara belajar tersebut supaya semuanya itu bisa mendapat pembelajaran yang maksimal ya. Jadi tidak hanya 2 siswa, 3 siswa yang mampu memahami pembelajaran hari itu, tapi kalau bisa semua siswa itu memahami pembelajaran hari itu. Makanya tadi beberapa hal yang sudah saya lakukan itu biasanya saya menggunakan games. Iya, karena di dalamnya kita bisa bergerak, tentunya kita bisa melihat ya untuk anak yang visual dan juga bisa mendengar ya. Misalnya siswa temannya menjawab nih 2 kali 5 10, otomatis teman yang lain kan mendengar nih. Teringat dong. Nah, gitu. Jadi tanpa mereka sadari, tanpa mereka menghafal, ketika mendengar jawaban teman, mereka pun jadi termotivasi dong. Aku harus lebih dari temanku nih. Jadi daya juangnya itu loh lebih tinggi lagi. Dan pada akhirnya dari apa yang dibicarakan Ibu Putri tadi, ya pada akhirnya memang belajar itu jadi hal yang menyenangkan, bukan hal yang menakutkan bagi para siswa. Kalau dulu ingat banget gitu ya, kalau sudah salah satu masuk pelajaran apa gitu ya, kalau sekolah dulu matematika kayaknya sulit banget gitu, udah pusing, apalagi kalau matematika hari Senin jam pertama atau males habis upacara panas-panasan, kayaknya hal yang sangat menakutkan. Tapi alhamdulillah sekarang hal yang mungkin yang kita rasakan zaman dulu mungkin tidak lagi dirasakan oleh anak zaman now ya. Hal yang mungkin kita rasakan menakutkan tidak lagi dirasakan. Belajar menjadi hal yang menarik. Nah, itu paling penting. Itu kata kuncinya supaya siswa tetap semangat dalam belajar. Sudah banyak banget kita obrolin ya. Tentunya sharing yang kita bagikan kepada kesempatan ini sangat bermanfaat untuk Anda. Terakhir, harapan Ibu Putri gimana? Sebagai seorang guru, mewakili guru-guru yang berada di luar sana, saya yakin jutaan guru. Jadi harapan saya, kita sebagai guru itu tidak hanya mengajar, tapi kita harus terus belajar. Apalagi di zaman sekarang itu siswa-siswa sudah dipenuhi dengan teknologi yang luar biasa. Sebenarnya tanpa kita pun mereka bisa belajar dari rumah. Kadang-kadang mereka lebih pintar teknologi. Ada AI, semua bisa mereka dapatkan dari satu genggaman aja. Makanya kita sebagai guru, jika kita tidak mau mengembangkan diri, kita tidak mau mengupgrade skill kita, tentu kita akan dikalahkan oleh teknologi itu sendiri. Tentunya. Nah, makanya meskipun kita sudah tua ataupun sudah senior atau gimana ya, kita harus terus mengembangkan diri. Kita harus bisa mengikuti zaman. Kita tidak bisa belajar atau mengajar dengan cara-cara guru kita zaman dahulu. Meskipun itu tentu masih bisa dipakai. Tapi kita harus menambah lagi hal-hal baru. Belajar menggunakan teknologi karena sudah banyak website yang bisa kita gunakan secara gratis. Ya, misalnya Quizizz, kemudian ada WordWall, ada Canva, semuanya bisa kita gunakan. Free ya, gratis. Selagi kita mau. Ada kemauan di situ. Nah, itu pada intinya seorang guru memang harus dibutuhkan banget untuk upgrade skill. Sekali lagi banyak sekali memang pelatihan-pelatihan yang sifatnya gratis online itu gitu ya. Asal ada kemauan, intinya ada kemauan untuk belajar, untuk upgrade skill. Nah, itu dia. Baik Ibu Putri, terima kasih udah hadir di Pokemon Ibu Putri. Terima kasih. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di lain waktu, lain kesempatan dengan ngobrolin hal yang menarik lagi lainnya. Dan Sobat Pokem, itu dia sedikit obrolan kita pada kesempatan kali ini. Tentunya semoga kita berharap obrolan kita bermanfaat untuk Anda. Anda bisa share, komen ya, yang pengen kritik saran silahkan juga. Dan juga jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajril pamit.